Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang dirahmati Allah, para pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan acara Kolbun Salim kerjasama antara NTV dengan MDSRA dan Dai Muda Banyuwangi. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kali ini untuk acara Kolbun Salim yang memandu saya, bertemu lagi dengan saya Sam. Kurang lebih nanti 1 jam ke depan kita akan menemani Anda dalam acara Kolbun Salim yang setia disajikan oleh NTV kepada Anda semua. Kali ini kami akan membawakan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Ini jarang bertemu dengan saya dan kali ini dipertemukan dengan saya. Kita akan bahas yang unik. Tapi sebelum nanti pembahasan, para pemirsa semua perlu menyimak, kami juga perlu ada jejaring sosial untuk menambah jika Anda tidak dalam kondisi menonton televisi, Anda juga bisa menonton di medsos ya, NTV, yaitu IG-nya NTV Official ID dan TikTok Nasional Televisi. Silahkan disimak di sana, banyak sajian-sajian dari NTV. Pemirsa, langsung saja kali ini kita datangkan Gus Fauzi SPD. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dari ketawanya sudah Ini sudah sehat walafiat. Bahagia. Kehujanan tadi Gus? Iya, kehujanan. Alhamdulillah. Hujan membawa berkah. Oh begitu. Enggak nyesel sama sekali? Enggak protes sama Allah? Tidak. Oh keren pemirsa. Justru syukur. Wah, alhamdulillah. Gus, sehat ya? Alhamdulillah. Tentunya dengan datang ini sudah siap dengan materi yang sudah Insya Allah diharapkan ya. Kita pemirsa akan membawa judul temanya yaitu tentang zikir dan kolaborasi tentang fikir nanti kalau ya. Iya. Kita bahas fokus ke zikir dulu ya Gus. Iya. Gus Fauzi, pemirsa sudah kenal ya. Langsung saja Gus ya. Iya. Monggo dijelaskan makna zikir. Zikir itu zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah itu tidak hanya yang memang secara khusus seperti la ilaha illallah atau subhanallah, Allahu akbar. Tidak hanya itu, yaitu zikir, tapi tidak hanya itu. Mengingat Allah itu termasuk mengingat hukumnya Allah, mengingat berkaitan dengan Allah. Contoh hukumnya Allah umpama mengingat-ingat dulu pernah punya hutang. Jadi saya punya hutang ke si A, si B, mengingat-ingat. Itu juga merupakan zikir kepada Allah. Gitu ya? Iya. Zikir mengingat itu. hutang, zikir. Iya, zikir. Karena hutang itu kan kewajiban. Kewajiban itu adalah hukum. Kalau tidak ditunaikan, berarti dosa. Termasuk zikir juga. Termasuk juga ketika seseorang itu mengingat hukumnya Allah. Oh, hukumnya bersiwak ketika dalam keadaan puasa apa ya? Kok lupa saya, coba buka-buka kitab dulu hukumnya gimana. Itu zikir juga. Oh gitu ya? Ya, mengingat. Kebalikan zikir apa ya? Allah. Ghaflah lupa. Ya, lupa. Ya, kebalikannya zikir. Dan banyaklah contohnya. Intinya hal-hal seperti itu zikir. Berarti zikir itu artinya adalah mengingat Allah. Intinya pada dasarnya adalah mengingat ya? Iya, intinya mengingat Allah. Termasuk juga zikir itu kan tidak hanya lisan dan hati, tapi semua anggota badan kita. Jadi umpamanya mata kita memandang ke Ka'bah, ibadah, memandang ke orang tua kita, itu zikir juga. Tapi rata-rata kan zikir lebih ke pikiran sama hati rata-rata ya. Iya. Lebih dominan ke sana ya. Yang paling utama memang zikir itu hati. Kemudian lisan kan seperti itu. Karena memang ya seperti orang yang tahajud itu, orang kan kebanyakan orang yang tahu namanya tahajud itu ya sepertiga malam, padahal umpamanya tidur habis sholat isya terus tidur 5 menit sholat ba'diyah langsung jadi tahajud itu. Tidak harus sepertiga malam kan. Lah itu kalau kita kepengen tahu lebih dalam ya harus kita kaji ilmunya gitu. Termasuk zikir itu seperti itu. Begitu ya? Iya, zikir. Termasuk mengingat kebaikan orang lain juga termasuk zikir? Ya, zikir juga. Supaya kita itu termotivasi, terpacu untuk membalas. Sehingga kita bisa berbuat baik juga. Mengingat keburukan orang lain, Gus?
Nah, itu tidak itu. Tidak itu. Ya, tidak berkaitan dengan Misalkan pernah disakiti mantan gitu. Bukan termasuk itu ya? bukan itu. Nggak ada hubungannya berarti ya. Itu bukan Untuk dalil yang kuat dalam masalah, ada nggak dalilnya masalah zikir? Uzkurullaha dzikron katsira. Uzkurullaha. Dzikron katsira. Nah ini Gus, saya ada tanya lagi yang mengembang ya. Hmm. Kata kasiro itu artinya ini jika diterjemahkan apa Gus? Ya banyak. Banyak berarti ada Banyak hitungan. itu gini, ulama itu ada berbeda pendapat. Ada ulama itu yang banyak itu di situ itu memang mengatakan bahwasanya ada bilangannya seperti 700. Oh gitu, berarti terkait jumlah. Ya. Saya zikir sudah banyak tadi seharian. Berapa? 200 ya belum banyak berarti. Semuanya. Nah, berarti ada ulama yang memang mengkhususkan spesifik 700. Ya, berarti kalau saya sudah zikir sekian banyak itu berarti kalau banyak itu 700. Minimal banyak itu. Ada di situ itu ada ulama yang mengatakan zikron katsiro, zikir banyak, itu tidak dikhususkan berapa jumlahnya karena keadaan setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang pensiunan, PNS umpamanya, apapun itu. Kan kebanyakan waktunya luang di rumah. Betul. Nah, waktunya luang. Kok zikirnya 700 ya sedikit, 1000, 2000 sedikit. Kenapa kok seperti itu? Karena ya umpamanya 1000, 2000 ya paling butuh waktu 1 jam. Sedangkan masih ada waktu 23 jam. Jadi itu katanya sedikit, itu ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Apakah zikir itu ada manfaatnya? Wah, manfaatnya zikir ya banyak. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Maknanya gimana ya? Nah, ala bizikrillah, ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Jadi orang itu menganggap kadang gini, ada sebagian orang menganggap saya kalau sudah punya penghasilan segini, tenang hati. Ya, gitu itu ya? ada yang menganggap seperti itu. Padahal enggak, ketika dia punya penghasilan banyak, tanggung jawabnya banyak juga. Akhirnya pikirannya mumet gitu. Jadi jangan mematok sesuatu itu kepada selain Allah, kepada zikir, ingat kepada Allah. Saya yakin sudah, kalau saya ditakdir jadi, saya pasti tenang. Nanti keluarga tenang karena penghasilannya sudah cukup ini. Tidak. Belum tentu, Gus. Belum tentu. Bahkan mungkin banyak cobaannya, ya tanggung jawabnya semakin banyak. Mungkin ada musuhnya juga, ada ini dan itu. Jadi hanya bizikrillah, hanya kepada Allah, hati kita itu akan menjadi tenang. Dia itu logikanya masuk juga. Nah ini gimana cara bertafakurnya zikir? Logikanya masuk juga. Kenapa? Apakah Allah bisa dipikirkan, Gus? Ya nanti ada kajiannya tafakur sendiri. Ini gitu ya? zikir ya, fokus zikir dulu. Jadi ya masuk akal juga. Yang menciptakan, yang membuat orang tenang itu apa? Hati. Hati itu yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Ketika orang mendekat kepada Allah, walaupun katanya manusia dia itu tidak tenang, katakan umpamanya galau. Ya, galau, belum punya ini, belum punya itu. Kadang ada orang yang mencaci, ada orang maki. Tapi karena hatinya dekat dengan Allah, tenang. Jadi walaupun parameternya manusia, enggak mungkin orang itu bahagia, dia lihat enggak punya apa-apa, dia gini dan gitu. Tapi orang ini dekat dengan Allah. Jadi enak-enak saja. Akhirnya parameter sukses itu bukan karena dia punya rumah mewah, punya pulau, enggak. Parameter sukses itu adalah orang yang berhasil di sisi Allah kalau menurut Islam. Oh gitu ya. Termasuk nabi juga ada yang dari segi ekonomi tidak bagus. Tapi ada nabi yang segi ekonominya bagus. Nah, artinya apa? Bukan dari itu ukurannya. Lah kembali ke zikir itu tadi. Jadi hati itu kolaba, berbolak-balik terus gini. Berbolak-balik. Yang hanya bisa menenangkan adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Hanya itu, Dok? Hanya itu saja. Bukan karena uangnya numpuk? Bukan karena itu. Bukan karena uangnya numpuk, bukan karena istrinya cantik-cantik. Tidak rewel. Istrinya numpuk-numpuk itu ya? Bukan. Itu ya. Wah itu malah kalau banyak istri itu, ya mungkin di depan yang kebanyakan kalau zaman sekarang itu yang grundel itu di belakang itu. Iya. Nggak adil ini dan itu gitu. Jadi sangat jelas sekali ya tadi untuk masalah zikir kita bisa hati tenang, pikiran tenang. Walaupun kita nggak punya uang bisa tenang gitu ya Gus. Jadi terus, berarti kalau kita posisi ada di atas, zikrullah, jadi misalkan kita diamani uang
oleh Allah rezeki yang banyak kayak kita. Kalau dzikrullah bisa tenang. Bisa tenang. Kalau kita jadi orang tengahan, kalau dzikrullah juga tenang. Iya. Jadi orang miskin pun kalau kita dzikrullah juga tenang. Ya? Bisa tenang. Ini akan timbul pertanyaan lagi nanti. Iya. Karena ini suka tanya. Tapi sebelum pertanyaan berikutnya kita akan bahas setelah yang satu ini. Iya. Pemirsa yang dirahmati Allah di mana Anda berada, kita lanjutkan membahas tentang zikir. Jadi tadi sudah dibahas. Gus, lanjut aja langsung ya. Ya. Jadi tadi saya dalam mencoba untuk berzikir ternyata enak. Kita bisa kapan dan di mana zikir itu yang baik dan benar, di mana dan adabnya bagaimana? Apakah kita di sini bisa sambil berzikir? Monggo dijelaskan. Nah, zikir itu kan seperti tadi, maknanya kan luas ya. Yeah. Seperti umpama jenengan dari Sempu ke sini. Perjalanan 1 jam. Kurang lebih lah. Kurang lebih 1 jam. Itu ketika perjalanan, walaupun jenengan tiduran yang di mobil. Iya gak bisa ya. Saya main motoran kalau tiduran ya nanti. Ya kalau umpamanya pas ya, naik mobil. Amin. Mobilan ya amin. Iya gitu. Itu ketika tidur itu sudah dihitung zikir. Ketika kesini itu niatnya memang ngaji karena Allah. Oh gitu. Memang dari niatnya dulu ya? Iya, dari niatnya dulu. Niatnya dulu ini ada sangkut pautnya dengan ingat Allah atau tidak. Oh gitu. Ya, itu. Termasuk seorang istri, umpamanya masakkan suami, cuci baju, nyapu ini dan itu. Walaupun seharian penuh, dia katakan lisannya lupa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia itu di situ itu karena perintahnya Allah seperti ini, suami adalah surgaku mamanya. Ini memang ajaran Islam seperti itu. Betul. Dilakukan itu zikir sudah. Oh, enak berarti ya. Zikir. Bisa dimanfaatkan enggak ini ya? Pokoknya hatinya harus dijaga terus. Oh ya. Gitu. Tapi kalau ngedumel gerundel lah ya bukan zikir itu. Ya. Kalau umpamanya terpaksa atau karena hanya adat saja kebiasaan, ya enggak. Ya, harus diniati ibadah ya karena Allah. Jadi itu seperti itu. Zikir itu maknanya luas seperti itu. Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi dari zikir itu kan ada tingkatannya sebetulnya zikir itu kan ya. Afdhalul zikir itu la ilaha illallah. Afdhalul zikir yang lebih unggul gitu ya. Yang paling unggul. Utama. Afdhal katanya afdhal itu la ilaha illallah. Baru kemudian selanjutnya di bawahnya umpamanya baca sholawat, umpamanya subhanallah dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ketika kita itu dalam satu hari, ketika kita kepengen menjadikan wirid, itu pasti ulama-ulama yang paling tahu tentang hakikat zikir itu ketika menyusun wirid, menyusun zikir seperti Rotibul Haddad, itu yang paling banyak mesti la ilaha illallah, lainnya 3, ada yang 7, ada yang 4, itu la ilaha illallah 50, 100. Itu memang sudah racian ya Gus ya? Diracik sudah sama ulama, karena sudah tahu itu. Kadarnya tahu ya? Kadarnya, porsinya, dosisnya itu sudah dipertimbangkan itu. Nah, apakah bisa Gus? Karena kita itu, nah sekarang kan zamannya digitalisasi nih. Ya. Hati galau, scroll tiba-tiba nemu kata-kata yang lewat, gitu kan? Terus ini ada ulama sufi kata-kata ini hanya terus baca ini, akhirnya dia ngikuti ulama itu. Apakah bisa Contoh. Ya kita misalkan ada ulama, saya kan nggak pernah ngaji. Ini saya posisi anak yang dablek lah gitu ya. Habis diputusin pacarnya, galau nangis gitu, scroll. Ada kata-katanya tiba-tiba Syekh Jalaluddin Ar-Rumi berkata gini. Mulai masuk akhirnya ngikuti akunnya, baca zikir ini. Akhirnya terus kita baca zikir ngikuti akun itu, nggak pernah kenal si akun itu. Baca gini. Akhirnya ngarang sendiri. Saya baca ini kok enak, tambah akhirnya jadi gila. Itu termasuk gila itu gimana Mas? Ya biasanya dia akhirnya sepaneng dengan zikir itu yang dapat dari medsos itu. Itu bisa jadi dia terganggu jin nggak sampai kayak gitu? Bisa ya. Ada kalanya memang zikir itu ada yang zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi ya. Makanya ketika kita itu mau mengamalkan itu, kita harus tahu dulu ya akun ini kualitasnya gimana, latar belakangnya, penulisnya siapa, seterusnya. Itu yang harus kita perhatikan dulu.
jangan semuanya diikuti. Jangan karena followernya banyak. Ya follower Itu. banyak itu banyak kemungkinan. Bisa karena brandingnya. Ya, jadi memang tidak ada kualitas, tapi di branding terus. Gitu ya. Dirutinkan brandingnya, itu bisa jadi. Banyak loh ulama-ulama itu yang tidak viral itu. Padahal keilmuannya top. Ya artinya gini, maksudnya ketika kita sudah mendapatkan amalan itu, ini kok cocok ya ngikuti, hanya ngamalkan sendiri dalam diam. Soalnya sampai dia itu kayak berhalusinasi. Ya. Terus Ya, akhirnya menyabda bisa. orang, wah, akhirnya mantannya tadi yang menyakiti disabda, wah, akhirnya terus dia mantannya kecelakaan, nah kan bener, oh gitu, hebat aku. Ada kayak gitu, Gus? Ada. Bisa ya? Bisa saja. Itu karena bisa salah niat, bisa karena memang akhirnya ada jin yang suka ketika dia itu zikir seperti itu, akhirnya kemudian ada makhluk yang terundang lah. Gitu ya. Bisa, kejadian seperti itu bisa. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita zikir seperti itu, satu, kita itu ngambil dari mana dulu. Begitu. Andai kata nanti sudah ngambil dari medsos, ketika akun medsosnya sudah jelas, ya tidak apa-apa. Karena yang medsos itu kan namanya alat kan, perantara. Perantara itu ya apapun bisa, pokoknya itu baik. Termasuk medsos itu ya sekarang banyak digunakan ulama untuk dakwah. Nah, jadi kemudian yang berikutnya, jangan sampai niat kita itu salah. Walaupun itu perkara baik, kalau niat kita itu sudah keliru. Dendam kepada mantan misalnya. Dendam kepada mantan namanya. Ibiriti itu. Tidak baik sudah ya? Ya sudah, tidak baik sudah. Nah, karena niat itu ibarat orang yang mengirim paket itu. Oh iya, oh gitu. Salah. Tulisan RT saja sudah keliru itu. Nah, jadi ketika niat itu sudah koneknya ke A sebetulnya, tapi malah sedikit hatinya berubah ke B, itu sudah jauh sudah. Oh seperti sholat itu kalau umpamanya dia akimi sholah li zikri. Nah, ada lagi ya? Ya, semua tujuan ibadah kita itu adalah untuk zikir, termasuk sholat itu. Dirikanlah sholat itu untuk apa? Untuk zikir, untuk mengingat Allah. Oh, berarti rukun Islam itu ujungnya nanti zikir ya? Zikir itu semuanya itu seperti sedekah itu ingat Allah. Oh iya. Ya semuanya termasuk ibadah. Apapun itu kalau tidak ikhlas tidak diterima. Ya kan? Ibadah apapun itu kalau tidak ikhlas itu tidak diterima. Lah, ikhlas itu kan mengisahkan Allah. Mengisahkan Allah itu dengan zikir itu mengisahkan Allah. Betul. Oh berarti Allah. Segalanya pasti ada lillahi ta'ala gitu ya? Lillahi ta'ala. Karena ada Allahnya di situ ya? Iya. Bukan karena saya mungkin. Iki loh aku pejabat mungkin, atau aku orang hebat, aku pakai duitnya dum-dum, itu kan keliru juga itu ya? Iya, bukan seperti itu. Berarti niat juga penting dalam sini? Iya, niat itu yang perlu juga. Itu menjadikan dia itu menjadi zikir asli, hanya sekedar untayan lisan. Oh gitu ya? Ya seperti itu yang menjadikan. Tadi ada pertanyaan. Iya, kapan dan di mana saja kita bisa berzikir? 24 jam kita bisa berzikir. Tempat-tempat yang dikhususkan untuk atau dilarang berzikir, bilisan atau gimana? Iya, itu 24 jam kita itu bisa berzikir. Walaupun tidak zikir lisan, tapi anggota tubuh kita itu berzikir. Kita katakan umpamanya memandang orang tua dengan pandangan takzim ya. Itu berarti mata kita berzikir. Kayak gitu. Harus ke masjid. Tempatnya harus di masjid. Tempatnya ya kalau tempat itu sebetulnya ada tempat yang lebih utama, waktu ada yang utama gitu kan. Seperti ada gitu ya? Ada yang seperti itu. Waktu itu ibarat yang utama seperti sepertiga malam. Nah, sepertiga malam itu waktu yang paling utama untuk berzikir. Karena pada waktu itu tapi ya sulit loh, kebisingan sudah tidak ada. Tapi ya sulit bangun jam segitu. Apa karena sulit itu ya? Ya. Hanya utama karena sulitnya orang bangun makanya itu. Ya, lebih utama itu biasanya untuk menjangkau ke sana itu yang lebih sulit itu. Enak tidur soalnya. Tidur ya ibadah, ada yang dalil gitu juga, tidur ibadah gitu ada. Ya, tidur ibadah bagi dia yang tidak kuat untuk maksiat itu ibadah. Tapi kalau orang alim tidur terus ya gimana ini? Waktunya habis kan. Iya betul. Ya tergantung tingkatan orangnya. Jadi di hutan pun zikir boleh ya, di gua? Semuanya boleh. Oh berarti termasuk Rasulullah dulu di Gua Hira itu termasuk mungkin zikir ya? Iya kalau Rasulullah ya semua waktu beliau itu zikir itu. Zikir itu soalnya ingat Allah itu.
Di pasar zikir boleh Gus ya? Ya, zikir di pasar termasuk semuanya boleh. Di tempat segala pun boleh ya? Iya, boleh. Boleh. Itu masalah waktu tadi ya, yang baik, yang malam tadi. Terus apa saja contoh zikir yang dianjurkan? Pertama tadi Kang Afdhol zikir la ilaha illallah ya. Gitu. Kemudian sholawat. Sholawat itu yang paling diperbanyak itu, yang paling bagus itu hari Jumat itu kan. Hari ini berarti? Ya. Masih ada kesempatan ya? Ya, hari ini hari Jumat. Kemudian ada zikir lain lagi seperti la haula wala quwata illa billah. Ya, seperti umpamanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Seperti zikir-zikir jalbur rizki banyak. Oh gitu. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin setelah duhur 100 kali, nanti ditutup Muhammadur Rasulullah shadiqul adil amin. Nah, diperinci setelah ya, pesan-pesan yang saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi kita membahas masalah zikir. Kali ini tadi sudah dijelaskan tentang beberapa perincian makna zikir dan sebagainya. Nah, kali ini yang kita akan bertanya pada Gusnya, yaitu tentang apakah ada zikir khusus untuk mengatasi masalah kesulitan, gitu ya? Apa saja contoh zikir yang dianjurkan? Bagaimana cara agar istiqomah dalam berzikir? Kita tanya pada Gusnya. Gus, apa ada zikir khusus untuk mengatasi masalah atau kesulitan? Ya. Kesulitan utang misalnya. Adakah? Oh iya. Ya. Adakah? Monggo dijelaskan. Ada itu zikir yang khusus untuk mengatasi kesulitan itu banyak. Ini orang suka ini Gus, kegundahan hati, namanya itu berbanyak baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tapi zikir yang selain itu yang paling manjur itu yang sering dipraktekkan kita itu biasanya ya sholawat itu. Sholawat itu semakin banyak sholawat dibaca itu semakin mandi apa itu sholawat itu. Banyak yang praktekkan gitu itu. Kadang punya hutang dibaca sholawat 5.000 shollallahu alaihi Muhammad setiap hari. Rekeningnya kadang terisi sendiri. Loh. Iya. Tidak ada dugaan. Tidak ada dugaan. Kok bisa ya? Banyak itu yang sudah yang uji coba ya? Itu mujarab itu sudah. Kiriman dari mana itu ya? Dari Allah, Bank Goib mungkin ya? Ya Bank Goib itu apa? Itu ya. Pokoknya Allah alam bisa seperti itu. Tapi ada orang dekat saya yang pernah mencoba seperti itu. Ada rekeningnya terisi sendiri itu. Memang ada sharing-sharing gitu pertama apa? Sallallahu alaihi Muhammad yang paling mandi itu sallallahu alaihi Muhammad itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin banyak itu hajat semakin cepat gitu. Kalau sampai ada utang yang 100 jutaan itu sampai bisa lunas dalam waktu dekat ratusan juta. Jadi seperti itu. Terus untuk zikir supaya atau zikir atau amal itu ya, termasuk amal kan zikir ya. Untuk segera mendatangkan jodoh misalkan. Ini biasanya apa ini? Robbila tadarni. Robbila tadarni. Itu sering dibaca misalnya gitu ya. Robbi ini 5 anzal tuh yamin khairin fakir. Itu juga ya. Berarti itu salah satu solusi untuk zikir memang untuk mengatasi kesulitan ya itu ya dari kegundahan itu Gus ya. Iya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari pemirsa Gus. Ini juga tadi sudah disimpan dari salah satu medsos X ya. Dari Mas Rizal, apakah digitalisasi telah menjauhkan kita dari makna hakiki kehidupan? Atau justru menyediakan ruang baru untuk tafakur melalui akses informasi spiritual yang lebih luas? Digitalisasi ini apakah kita menjauhkan dari makna hakiki kehidupan? Setiap yang Allah ciptakan di dunia ini tidak ada yang namanya sia-sia. Yang membuat sia-sia, yang membuat orang menjauhkan kehidupan seterusnya atau bahasa apalah itu yang menjauhkan dari hal-hal positif, hal kebaikan apa, itu manusianya sendiri yang tidak mau berpikir. Sebetulnya semuanya ini Allah ciptakan itu semuanya ada manfaatnya sendiri-sendiri. Termasuk media sosial. Media sosial ini luar biasa manfaatnya. Kalau seseorang itu mau betul-betul menggunakan dengan efektif. Itu penting itu ya? Iya.
itu bukan berarti kemudian menghilangkan semuanya, tapi menjadikan alat tambahan untuk meningkatkan kualitas. Jadi tetap ngaji talaki, ngaji ketemu langsung, ya tetap hadir majelis taklim. Tapi ketika nanti suatu ketika sudah uzur, tidak bisa hadir, lihat bisa streaming, kan gitu, bisa kodok lah istilahnya. Faktanya sekarang banyak orang yang terjebak oleh media. Termasuk Kanjeng Nabi dulu itu, Kanjeng Nabi dulu itu ketika metodenya beliau ngajar itu, ketika ada kan biasanya ada yang ke pasar, nanti sahabat ini yang mewakili itu nyatet, setelah itu apa katanya Kanjeng Nabi, ini sampaikan nanti kepada yang tidak hadir. Sekarang sudah ada YouTube, sudah ada media sosial. Ketika tidak hadir, ya sudah lihat YouTube untuk kodok. Nah, gitu. Itu mungkin kalau yang sedang Gus, mungkin ada yang di tengah pulau mungkin jadi. Ini yang dekatan rumah milih pakai nggak mau ngaji orang ya di dekat rumah, milih ngaji yang jauh-jauh di sana gitu. Ya itu. Ini silaturahim antar tetangga pun sekarang jarang. Gitu. Nah, itu ya tergantung kita juga memanagenya bagaimana. Tapi ketika kita memang sangat perlu dibutuhkan, artinya ketika kita perlu ilmu yang memang tingkatnya tinggi, kemudian kita butuh kiai yang jauh, umpamanya, ya berarti kita butuh media sosial. Ketika kita belum ada kesempatan untuk berkunjung, ziarah ke sana, berarti ada media sosial. Tapi faktanya, Gus, jenengan masih ingat masa kecil jenengan musola itu rame. Hari ini saya masih ingat ketika saya masih kecil dulu Ramadan musola ramai. Iya. Sampai tidur di musola. Hari ini sepi, Gus. Iya. Ya memang ngajinya kemana? Apakah mereka ngaji atau nge-game saja? Memang terkadang seperti itu. Orang punya pisau itu ada yang digunakan untuk nyembelih hewan kurban, ada yang digunakan di dapur apa, manfaat. Ada yang digunakan untuk bunuh orang ada. Itu membunuh diri sendiri, Gus. Nggak mau ngaji. Bahkan bunuh diri sendiri ada bunuh diri. Ini makna dari kehidupan tadi, maksudnya. Nah, pertanyaan dari si Mas Rizal artinya tadi apa? Inginnya itu serawung tetap ada, HP itu hanya sekedar media sosial itu tetap sekedarnya saja mungkin ya. gitu. Artinya apa? Media sosial itu kita gunakan alat untuk bisa kita itu berjuang, kita itu untuk produktif, melakukan banyak hal positif. Kita itu yang bisa mengendalikan media sosial kita. Jangan kita dikendalikan waktu kita habis untuk main game ini scroll. Berarti kan kita didikte oleh media sosial, dikendalikan. Kita yang harus mengendalikan, kita yang harus punya komitmen. Ini alat saya, berarti saya yang harus memperalat dia. Dia harus menjadi budak saya, berarti saya bisa mengambil manfaat dari dia. Jangan sebaliknya. Bukan seperti kebutuhan wajib, seperti konsumsi gitu. Kalau enggak media sosialnya bingung gitu enggak ya? Bingung. Nah, itu jangan seperti berarti kita yang diperalat kalau seperti itu. Kita yang menjadi objeknya dia. Kita kayak kebutuhan urgent kalau enggak HP-an itu. Itu kelirunya seperti itu. Sekarang kita harus mengubah cara berpikir. HP itu adalah bagaimana kita bisa mendikte HP, bisa mengendalikan HP. Kita gunakan untuk hal baik. Karena ya luar biasa anugerahnya Allah. Saya lihat anugerahnya Allah HP itu luar biasa. Ketika saya sendiri merasakan luar biasa, saya bisa ngaji kepada ulama-ulama kelas internasional, kelas musonef kitab di HP sekarang banyak. Kalau dulu mungkin menempuh perjalanan berhari-hari, tapi sekarang bisa. Ya walaupun nanti ya harus ketika itu ya ngaji ke sana juga gitu kan. Gitu ya. Jadi media sosial ini bak pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk hal positif, bahkan positifnya itu produktivitasnya sangat tinggi. Bisa juga untuk menjerumuskan seseorang ke lembah yang terdalam sekalipun. Lebih instan gitu ya. Jadi kita harus sering-sering berpikir dampaknya juga. Nah, gitu. Atau justru menyediakan ruang baru untuk tafakur melalui akses informasi spiritual yang lebih luas. Iya, menyediakan ruang baru untuk akses spiritual yang lebih luas juga. Jadi Mas Rizal jawabannya itu ya, untuk menyediakan ruang baru. Coba kalau dulu mungkin ya. Jadi Alkitab batu qaidun kan seperti itu. Jadi kitab menulis itu adalah bagian daripada mengikat. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Ya, karena ilmu itu yang buruan yang digunakan untuk mengikat itu adalah tulisan. Karena 10 tahun yang akan datang tulisannya tetap itu.
Iya, tetap itu. Nggak kerubah ya? Nggak Kalau kerubah. pikiran mungkin bisa lupa dan berubah lagi Bisa, gitu. iya bisa Oh berubah. gitu, masuk akal juga itu. Sekarang ada media sosial coba. Itu nulis saja dibuat ngikat, apalagi video. Oh iya. Ulama itu yang menjelaskan langsung, apalagi video diulang-ulang. Jadi 10 tahun yang lalu di re-upload itu ya? Iya, lebih kuat lagi. Tulisan saja sampai katanya itu digunakan untuk mengikat. Video lebih kuat lagi, ada gambarnya. Berarti supaya lebih hati-hati lagi ya? Iya, supaya lebih hati-hati. Jadi materi yang kita sampaikan ini betul-betul original masih. Oh gitu ya? Iya, benar. Ya, jadi seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan dari Asyafa. Jika tafakur bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memahami makna hidup, bagaimana kita bisa memastikan aktivitas digital kita tidak menjauhkan kita dari tujuan itu? Ya. Aktivitas digital ya kita harus bisa memanage lah intinya. Ya, harus bisa memanage. Intinya ketika kita itu ya diamanahi Gusti Allah, HP ini jangan dikira HP ini ya memang ciptaan, katakan bukan orang kita namanya. HP itu bukan ciptaan orang kita. Tapi walaupun bukan ciptaan orang kita, kita bisa memanfaatkan gitu. Artinya HP ini bisa menjadi alat yang begitu luar biasa untuk seseorang mendekatkan diri kepada Tuhannya. Seseorang produktif melakukan hal baik, bisa juga sebaliknya. HP ini juga bisa digunakan untuk bahan tafakur. Artinya bahan tafakur apa? Ada memang sesuatu itu yang tidak kita lihat, tapi wujudnya ada. Contohnya apa? WiFi. Ya, sinyalnya WiFi, pulsa, tidak kita lihat, itu kan bisa kita jadikan bahan tafakur. Nah, artinya ada. Memang kita secara kasat mata tidak bisa melihat Allah. Tapi orang-orang yang mukasyafah hatinya bisa melihat Allah. Ada itu. Jadi digunakan untuk bahan tafakur seperti itu. Jadi umpamanya ada orang sekarang itu, model sekarang orang tidak percaya jin. Katanya halusinasi, abreaksi, apa itu katanya. Bukan ya psikologi ada terganggu seterusnya. Ada Al-Qur'an ada sendiri itu surat jin apa terusnya. Lah, hal-hal seperti itu sekarang itu sudah muncul. Lah, itu HP itu bisa digunakan bukti ilmiah bahwasanya itu ada. Itu ketika dikatakan di Al-Qur'an itu ada, ya berarti ada. Seperti itu tadi ya. Walaupun kita di sini yang naik haji sekarang zamannya naik haji, saya telepon kakek nenek saya di Mekah yang hari sekarang. Ini tak anu ya? Ya yang sekarang melaksanakan haji, saya barusan telepon video titip call. doa dong. Untuk kami dan kru itu. Iya, kita moga-moga dan kru ini bisa segera menyusul ke sana. Oh iya, benar. Itu bisa. Jadi seluruh penjuru dunia itu bisa. Padahal tidak ada kabel yang menyambung ke sana, tidak ada kabel ini. Nah, itu kabel, kalau kabel disambungkan ke sana gimana? Sinyalnya kan goib gitu ya. Iya, tidak kelihatan, tapi ada. Nah, itu kita bisa gunakan untuk bahan tafakur HP ini. Mungkin tafakurnya bisa gini, contoh dari saya. Kita dapat sinyal dari Allah berupa sinyal-sinyal cinta. Bisa jadi ya? Ya, bisa sinyal-sinyal cinta. Kita akhirnya bisa mudah untuk ingat Allah. Oh gitu ya. Nah, karena orang yang zikir kepada Allah itu adalah orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Tidak semua orang ditakdir bisa zikir. Betul. Ya. Dan hidayah Allah itu sesuatu yang sangat-sangat mahal. Hidayah Allah itu luar biasa mahal. Innal huda hudallah. Ya. Tidak, hidayah itu bukan karena dia anaknya kiai, anaknya orang alim, anaknya wali, anaknya orang, tidak. Enggak seperti itu hidayah itu. Murni kehendaknya Allah. Makanya orang yang menerima hidayah itu betul-betul dia harus betul-betul syukur. Melebihi kepentingan-kepentingan duniawi syukurnya itu. Harusnya. Karena kalau orang menganggap, oh itu anaknya orang mulia itu, mesti mulia. Tidak juga. Karena anaknya Nabi Lut, ya kan? Anak Nabi Nuh Kan'an, istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Itu walaupun orang soleh, kelasnya sampai tidak soleh biasa ini, tidak soleh amatiran atau tidak soleh julukan ini, tidak.
Tapi soleh menurut Allah langsung Nabi, kelasnya Nabi. Tapi istrinya ada yang membangkang. Anaknya Kan'an ada yang tidak patuh. Artinya apa? Hidayah itu murni kehendaknya Allah. Ketika kita ditakdir zikir, berarti kita dikehendaki baik oleh Allah. Nah, itu justru harus lebih bersyukur dibanding kita mendapatkan uang, mendapatkan aksesoris duniawi. Karena kita itu kalau umpamanya seperti itu, kalau kita biasa bersyukur dengan anugerah hidayahnya Allah, itu kita akan, katanya para ulama, kita akan mudah meraih husnul khotimah di akhir hayat kita. Tapi ketika kita itu bersyukur hanya hal-hal duniawi, gaji naik, jabatan naik, ini hal-hal duniawi saja kita syukur, itu rawan orang itu su'ul khotimah. Karena itu seakan seperti meremehkan hidayahnya Allah. Terkait su'ul khotimah ini membahas masalah mati nih. Ya kan? Berarti kalau zikir mengingat kematian ini gimana? Termasuk itu tadi. Orang yang zikir mengingat kematian itu adalah orang yang kategori zikir juga. Jadi bahkan sampai disebutkan di dalam kitab At-Tadhkir Al-Qurtubi itu, orang yang mengingat kematian sampai banyak, sampai dalam satu hari itu hitungannya banyak, itu nanti orang yang termasuk masuk surga tanpa hisab itu. Jadi gitu ya? Iya, karena orang yang semakin mengingat mati itu dia semakin taat. Di kitab apa tadi, Mas? Tadhkir Al-Qurtubi. Tazkirah Al-Qurtubi. Ya. Menarik ini kayaknya ya. Iya, semakin dia itu mengingat kematian, akhirnya mau berbuat maksiat tidak berani. Oh, mau mati kok. Berarti kalau seperti masuk surga tanpa hisab, bagaikan kita kalau mau masuk ke stadion VVIP, kita nggak dicegat sama satpamnya berarti ya? Gimana itu maksudnya? Ya, kita kalau masuk surga tanpa hisab berarti kita sama dengan masuk stadion tanpa dicegat sama satpam berarti. Oh iya. Los gitu langsung. Los sudah. Enak juga ya? Oh enak. Oh enak, Bos. Kalau masuk surga. Bukankah kalau mengingat mati kita jadi malas untuk ngapa-ngapain, Bos? Kalau kita mengingat mati, bukannya kita malas ngapa-ngapain? Bukan seperti itu. Jadi ketika itu ya takut gitu, akhirnya nanti gini takut gini. Penuh ketakutan. Itu psikologinya biasanya terganggu biasanya. Orang yang mengingat mati terus kemudian apa-apa kena sihir tanah kuburan biasanya. Gitu ya? Iya, psikologinya. Ada yang orang yang terkena sihir tanah kuburan jadi psikologinya jadi. Iya. Dia ingat terus aku mati gitu ya. Ya bisa. Dia ingat terus mati. Akhirnya melakukan apa-apa tidak semangat. Jadi mau kerja tidak semangat, mau ini tidak semangat, takut saja. Bayangannya kuburan, ngimpi kuburan terus. Bahkan itu kan kayak tidur pun kayak terikat pocong gitu. Iya. Oh, berarti ada sihir yang bisa mengganggu psikologi. Iya, sihir itu kan maknanya kan sarfu syai'in. Jadi sesuatu bighairi aslih ya. Jadi sesuatu yang tidak aslinya. Artinya dia itu yang terganggu itu tidak. Sihir itu kan tidak hanya dibuat sakit kan. Tidak hanya dibuat sakit. Sakit badan maksudnya. Pikirannya sakit ya kadang ada juga. Hatinya dibuat galau, dibuat gila. Oh gitu ya. Sihir tafrik suami istri itu biasanya tidak ada yang dibuat, kadang ada yang tidak dibuat sakit. Tidak dibuat sakit perut lah apa tidak. Dikacaukan dulu pikiran dan hatinya gitu ya. Iya, supaya sering tengkar gitu. Oh gitu. Jadi gitu. Ini satu kali pertanyaan lagi, Bos. Ya. Boleh ini Mas. Lanjut. Terus boleh nggak kita berzikir menggunakan alat? Contoh pakai tasbih atau pakai digital. Boleh nggak? Iya. Zikir menggunakan alat itu kalau jumlahnya banyak memang dianjurkan. Ya. Memang dianjurkan. Tapi ada ulama juga yang di situ itu menggunakan tangan. Karena tangan ini akan menjadi saksi nanti. Oh gitu. Ya. Jadi tangan ini kalau jumlahnya sedikit. Tapi kalau ribuan, supaya kita itu tidak tersibukkan dengan jumlah bilangan, kita menggunakan tasbih. Sekarang ada digital. Itu menggunakan itu dianjurkan gitu. Jadi tergantung jumlahnya. Itu kita itu sampai tersibukkan apa tidak? Kalau umpamanya sampai ribuan. Ya kalau sampai ribuan mesti tersibukkan kita ngitung-ngitung, lupa sama Allah nanti. Kalau ribuan itu kita bisa ngarang sendiri atau kita harus punya yang mandu? Maksudnya gimana? Kalau kok sampai ada zikir yang ribuan tadi? Oh ya. Apa kita harus ada yang mandu atau kita ngarang sendiri? Memang ada guru murabi yang biasanya kasih zikir itu. Kasih zikir biasanya guru murabi.
ketika kasih zikir itu sekian, berarti harus ngikut. Tapi kalau orang belum punya guru murabbi biasanya ngikuti ajarannya Kanjeng Nabi saja sudah. Yang standar. Ya, yang standar. Jadi yang standar itu kan seperti azkar di kitab azkar itu kan ada banyak itu zikir-zikir. Oh iya. Atau umpamanya khulasahnya Habib Umar itu kan zikir-zikir sudah dikarang oleh ulama kan. Nanti setelah subuh baca wirdul latif. Oh ternyata zikir itu berarti Yasin, ada kadarnya sudah di ketahui oleh ulama ya. Iya, sudah ada ulama kadar rendah. sudah dikarang sudah ulama. Kadar tengah itu. ada kadar yang tinggi itu dosisnya itu ya. Ada yang seperti itu. Jadi untuk orang-orang yang masih baru tobat berarti nggak boleh kita langsung ngegas yang tinggi ya. Jangan. Bisa jeklek gitu. Iya. Seperti orang-orang yang katakannya seperti ada ulama itu yang ditanya, lebih utama mana zikir itu la ilaha illallah atau sholawat. Kan seperti itu. Atau membaca Al-Qur'an gitu kan. Baca Al-Qur'an itu kan lebih baiknya apa namanya ibadah umatnya Kanjeng Nabi. Jadi qiraatul Qur'an kan. Sampai dulu apa namanya ulama Imam Ahmad bin Hambal itu kan beliau ngimpi bertemu Allah itu sampai 99 kali. Ahmad bin Hambal? Iya, mimpi karena luar biasanya sampai keramatnya beliau itu luar biasa. Itu kalau saya ngimpi 1 kali lagi 100 saya akan tanya apa ibadah yang utama. Tanya ibadah yang paling utama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini apa? Qiraatul Quran bifahmin au bighairi fahmin. Paham apa tidak ya dua-duanya, paham ya utama, tidak paham ya gitu. Jadi terus kemudian lebih utama mana berarti baca Al-Qur'an dengan sholawat atau dengan la ilaha illallah. Kalau orang yang baru taubat ya. Kalau orang baru taubat, istighfar yang paling utama. Gitu ya. Jangan membaca Al-Qur'an, karena ketika membaca Al-Qur'an ada ayat-ayat yang di situ itu dia itu melaknat orang-orang yang fasik. Akhirnya dia kena laknat. Oh iya ya. Iya. Kalau keliru bacanya kena laknat ya? Iya kena laknat karena ketika ada Al-Qur'an itu melaknat orang-orang yang fasik. Apalagi baru tobat terus bacanya Al-Qur'an dan terjemahnya akhirnya terus menyalahkan orang yang lain lagi. Jadi nanti kalau orang bertaubat itu istighfar. Perbaiki diri aja ya. Kadang banyak orang yang baru tobat baca terjemah nyalain orang lain yang belum tobat. Repot itu. Uangnya teko. Aduh. Terima kasih Gus. Sudah sangat menjawab semua pertanyaan juga unek-unek saya yang sudah saya catat tadi pertanyaan sudah. Jadi begitu menurut saya sudah kesimpulan terkait zikir adalah masalah ingat ya itu ingat pada Allah. Kalau ingat pada masa lalu ya janganlah. Mungkin untuk spion boleh mungkin gitu ya dari Gusnya tadi. Terus tempat-tempat yang baik dan masjid dimanapun tempat Anda boleh berzikir kalau pakai hati. Terus untuk alat-alat, untuk manfaatnya juga banyak sekali untuk menenangkan hati, ya. Jadi untuk biar nggak galau, biar nggak gila, untuk terapi pribadi, seperti yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita setelah sholat itu mungkin wiridan-wiridan yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai dahulu gitu diikuti. Juga pakai alat-alat juga dianjurkan, pakai untuk menghitung zikir itu. Kalau lebih Anda ingin meningkatkan kualitas diri Anda, pemirsa semuanya, boleh kita berzikir supaya kita lebih berdekat dengan Allah dengan mencari seorang guru mursyid. Begitu kata Gus. Terima kasih Gus. Semoga bermanfaat atas ilmunya dan waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan kesempatan yang sama di Qalbun Salim. Pemirsa yang dirahmati Allah, cukup sekian perjumpaan Qalbun Salim tentang bab zikir. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih pada MDSRA Banyuwangi dan NTV dan kru yang bertugas. Kami mengucapkan wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.